Film ini mengisahkan seorang pria bernama Kenji yang kehilangan sosok sang ayah karena narkoboy. Setelah kematian sang ayah, Kenji merasa hidupnya hampa dan tanpa arah. Dalam kekosongan itu, ia menemukan sosok ayah pengganti pada Hiroshi Shibashi, seorang bos Yakuza yang penuh dengan wibawa. Kenji pun masuk ke dalam dunia Yakuza dan menjadi bagian dari keluarga Shibasaki. Ia tumbuh dengan loyalitas, kekerasan, dan kehormatan khas Yakuza. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia berubah dan kekuasaan Yakuza semakin meredup. Aturan ketat menjerat dan hubungan keluarga yang dulu begitu kuat perlahan memudar. Kenji yang sudah mengorbankan hidupnya untuk Yakuza harus menghadapi kenyataan pahit tentang arti keluarga, pengkhianatan, dan kehilangan. Selamat datang di channel Sinema Kilat dan ini dia alur cerita film Yakuza and the Family. Berlatar tahun 1999 di negara Jepang, sebuah era di mana para Yakuza masih menjadi penguasa jalanan. Namun, di tahun yang sama itu juga, masa kejayaan Yakuza sebenarnya sudah berada di ujung tanduk dengan aturan pemerintah yang ingin membasmi para Yakuza. Di tengah dunia yang keras inilah, seorang pemuda berandalan bernama Yamamoto Kenji harus menghadapi kenyataan pahit setelah ayahnya tewas karena overdosis. Sejak kematian ayahnya, dia begitu membenci pada orang-orang yang terlibat pada narkoboy. Untuk meluapkan dendamnya, Kenji bersama kedua temannya, mereka nekat merampok seorang pengedar narkoboy. Dengan cerdik, dia menggunakan nama ayahnya untuk mengecoh si pengedar. Di sana, Kenji berhasil merebut tas berisi uang dan narkoboy, tapi ketika melihat banyaknya uang, teman-temannya langsung tergiur. Namun, Kenji tanpa ragu langsung mengambil tas itu dan melempar barang haram tersebut ke lautan. Setelah aksinya itu, mereka pun makan bersama di sebuah kedai di sana. Suasana yang tadinya tenang kemudian berubah ketika sekelompok Yakuza masuk ke dalam kedai tersebut. Semua orang langsung menundukkan kepala, tapi tidak dengan Kenji. Kenji yang pada dasarnya anti otoritas dan tak takut pada siapapun menunjukkan sikap tidak suka yang hampir memicu perkelahian di antara mereka. Tapi masalah besar baru saja dimulai ketika sekelompok orang bersenjata dari geng saingan si Yakuza menyerbu masuk dan pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Dengan terpaksa, Kenji pun ikut terlibat dan menyelamatkan si bos Yakuza. Keesokan harinya, Kenji dijemput paksa dan dibawa ke markas Yakuza. Di sana, sang bos sangat berterima kasih dan secara langsung menawarinya untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga Shibasaki. Tapi, Kenji dengan santai menolak tawaran tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa aksinya semalam hanyalah sebuah kebetulan. Sang bos pun hanya tersenyum dan memberikan kartu namanya lalu membiarkan Kenji untuk pulang. Tak lama kemudian, Kenji mendapatkan telepon peringatan dari seorang temannya. Dia memberitahukan jika Kenji telah diincar oleh para kelompok pengedar. Tapi semuanya sudah terlambat karena para pengedar narkoboy berhasil menyergapnya. Saat dia sadar, dia dan teman-temannya sudah ditawan dan disiksa habis-habisan. Di sini, untuk pertama kalinya, Kenji pun dapat melihat orang yang membuat ayahnya terkena overdosis narkoboy. Namun, mereka terus menyiksa Kenji dan teman-temannya untuk memberitahu di mana narkoboy yang mereka curi. Hingga akhirnya mereka tidak kuat lagi dan mengaku telah membuangnya ke lautan.
Mendengar pengakuan itu, para pengedar narkoboy menyeret mereka ke laut untuk mencari barang buktinya. Hingga saat akan mengeksekusi mereka, salah satu dari mereka tidak sengaja menemukan kartu nama si bos Yakuza di dompet Kenji. Melihat ini sebagai peluang, si bos pengedar itu langsung menelepon sang bos Yakuza dan meminta uang tebusan untuk Kenji. Setelah ditebus, Kenji kembali dibawa ke markas Yakuza. Di sana, Hiroshi, sang bos, sekali lagi menawarinya untuk bergabung. Tapi Kenji hanya terdiam dan berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Melihat itu, sang bos pun tidak memaksanya. Dia hanya menatap Ken dan bertanya, "Apa kamu punya tempat tujuan untuk pulang?" Dan pertanyaan itu langsung membuat Kenji menangis terseduh-seduh. Dia menyadari bahwa tidak punya siapa-siapa lagi di kehidupannya. Singkat cerita, Kenji akhirnya bersedia bergabung dan upacara pengangkatan anggota baru pun dilaksanakan. Kini, Kenji resmi menjadi bagian dari keluarga Hiroshi sang Yakuza. 6 tahun pun berlalu. Kenji yang dulunya adalah seorang pemuda berandalan, kini telah berubah total menjadi seorang Yakuza sangar yang disegani dan paling ditakuti. Suatu hari, dia pun merayakan ulang tahun kakak angkatnya yang bernama Nakamura. Dia juga menemani bos besarnya bermain golf di sana. Kenji pun kemudian dinasehati agar mulai mencari pasangan hidup, agar supaya tidak berakhir dengan kesendirian. Malam harinya, saat Kenji pergi ke salah satu bar milik rekannya, tak sengaja dia pun berpapasan dengan salah satu pengedar narkoboy yang dulu pernah menyiksanya. Si pengedar itu memberitahu bahwa salah satu temannya telah tewas di tangan kelompok mereka. Tak hanya itu, dia juga dengan sombongnya memerintahkan klan Yakuza untuk tidak ikut campur di wilayah selatan. Dan dia akan memberinya keuntungan 20% dari bisnis narkoboy mereka. Dan tawaran ini jelas sebuah penghinaan besar bagi Yakuza. Setelah insiden itu, Kenji pun mencoba menenangkan diri sambil minum-minum sedikit. Seorang bartender cantik bernama Yuka pun dengan baik hati merawat luka di tangan Kenji. Terpesona dan teringat nasihat bosnya, Kenji pun mulai tertarik kepada Yuka. Dengan cara yang canggung, Kenji pun berhasil mengundang Yuka untuk datang ke rumahnya. Namun, Kenji yang polos soal cinta langsung mencoba bermantap-mantapan yang tentu saja Yuka langsung menolaknya. Keesokan harinya, Kenji akhirnya melapor pada Nakamura dan bos besarnya tentang penghinaan dari geng si pengedar. Mendengar bahwa kehormatan klan mereka diinjak-injak, sang bos besar pun marah besar dan dia akan membalas tantangan perang dari geng pengedar. Beberapa hari setelah itu, si bos besar pun mencoba berbicara baik-baik dengan si bos pengedar tersebut. Dia menemui bos pengedar untuk meminta maaf atas ulah Kenji, tapi permintaan maaf itu ditolak dengan mentah-mentah. Si bos pengedar dengan sombongnya malah meminta klan Yakuza untuk angkat kaki dari wilayah selatan. Jelas, ini adalah sebuah deklarasi perang yang ingin ia dengar sendiri. Untuk meredakan situasi, si bos besar pun mengajak Kenji ke suatu tempat. Di momen inilah, sisi lain dari Kenji yang jarang terlihat pun mulai muncul. Dia bercerita tentang Yuka, gadis yang berhasil meluluhkan hatinya. Kenji pun mulai membuka diri dan percaya pada si bos besar dan menganggapnya sebagai ayah angkatnya. Namun, inilah yang terjadi. Setelah pemakaman, seorang polisi pun menyarankan agar si bos membiarkan polisi yang mengurus kasus ini demi keselamatan anggota mereka. Tapi bagi Kenji, perintah itu adalah omong kosong. Darah harus dibayar juga dengan darah.
karena kelompok si pengedar sudah membunuh rekannya, juga berusaha mencelakai bosnya, kakaknya, bahkan dirinya sendiri. Malam harinya, dengan kondisinya yang belum pulih sepenuhnya, Kenji seorang diri nekat mendatangi markas si para pengedar. Namun, dia dihadang oleh Nakamura yang diperintahkan si bos untuk menghentikannya. Di sini Kenji pun menolak. Dia pun sudah siap menanggung semua resikonya sendirian. Kenji yang kini menjadi buronan pun kabur dan berlindung di rumah Yuka. Malam itu, mereka akhirnya menyerah pada perasaan. Namun itu ternyata adalah malam terakhir bagi mereka untuk bersama. Aksi brutal Kenji pun menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru yang mencabut semua hak para Yakuza. Semua gangster dan Yakuza pun disapu bersih, dilarang berbisnis, dan anggotanya menjadi aib sosial. Dan kini klan Shibasaki Gumi pun akhirnya hancur. Waktu pun berlalu begitu cepat. 14 tahun kemudian, Kenji akhirnya bebas dari penjara. Dia dijemput oleh Nakamura dan langsung menuju markas lama mereka. Betapa kagetnya Kenji melihat markas yang dulunya megah kini begitu kumuh dan terasa sepi. Di sana dia juga disambut oleh si bos yang sudah mulai menua. Kenji baru sadar betapa dunia telah berubah saat salah satu anggotanya memberi HP selundupan. Ternyata mantan Yakuza kini bahkan tidak bisa membeli HP secara legal. Malam harinya, di acara penyambutan kecil-kecilan, mereka menjelaskan semuanya. Sejak Kenji masuk penjara, kehidupan Yakuza menjadi sangat sulit hingga semua orang pergi meninggalkan klan. Kenji pun di sana merasa sangat bersalah karena ulahnya semuanya berada dalam kesulitan. Kembali ke masa sekarang, Kenji pun mengunjungi warung langganannya ketika dulu. Di sana, dia tidak sengaja bertemu salah satu teman seperjuangannya dari klan mereka. Mereka pun kemudian saling bercerita. Temannya itu mengungkapkan bahwa dia sekarang sudah berkeluarga dan beralih profesi menjadi buruh pabrik. Namun, saat sebuah pesan masuk ke ponselnya, dia pun langsung buru-buru untuk pergi. Dia menjelaskan bahwa hidup keluarganya akan sangat berbahaya jika dia terlihat bersama Kenji. Dunia sudah berubah dan memperlihatkan bahwa Yakuza sudah tidak ada tempat lagi di negara Jepang. Di sisi lain, Tsubasa, anak si pemilik warung yang dulu masih bayi, kini telah dewasa dan datang untuk menyapanya. Mereka pun nongkrong bersama, dan Tsubasa pun bercerita bahwa dia sekarang bekerja menjalankan bisnis ilegal bersama teman-temannya. Ternyata dia bekerja untuk Nakamura yang masih menjadi pengedar narkoboy. Kenji pun kaget menyadari lingkaran setan kejahatan ini ternyata masih berlanjut. Dengan bantuan Tsubasa, Kenji akhirnya menemukan tempat di mana Yuka bekerja. Setelah 14 tahun lamanya, mereka akhirnya bertemu kembali dan kemudian mereka bercerita semua kejadian yang masing-masing mereka alami. Namun, pertemuan itu berakhir dengan menyedihkan. Yuka mengembalikan uang yang dulu ditinggalkan Kenji dan memintanya untuk tidak menemuinya lagi. Kenji pun yang kaget mengejarnya dan meminta maaf. Yuka pun lalu mengatakan hidupnya akan hancur jika terus bersama Kenji. Apalagi dia kini sudah mempunyai anak berusia 14 tahun dan Kenji pun mengira Yuka sudah menikah. Namun Yuka mengaku dia tidak pernah punya suami. Yuka pun kemudian menjelaskan jika dirinya mengandung saat Kenji meninggalkannya sebelum dia masuk penjara. Mendengar hal itu, hati Kenji pun sangat hancur.
Dia sangat ingin hidup bersama Yuka dan anaknya, namun dia hanya akan menghancurkan hidup Yuka untuk kedua kalinya. Kenji kemudian menjenguk bosnya yang sudah sakit parah. Melihat Kenji yang hancur, sang bos memberinya perintah terakhir, yaitu untuk meninggalkan dunia Yakuza selamanya. Kenji pun mulai menata hidupnya dan meninggalkan Yakuza. Dia mendatangi Yuka dan anaknya, dan untuk pertama kalinya mereka bisa hidup bahagia layaknya keluarga. Kenji bahkan mulai bekerja sebagai buruh pabrik bersama teman lamanya. Namun, di era digital ini, masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Suatu hari saat istirahat, seorang teman pabrik mereka memotret Kenji dan temannya. Dia merasa kagum dengan kisah mereka sebagai mantan Yakuza. Meskipun sudah dilarang, teman si Kenji itu dengan polosnya mengunggah foto itu ke sosial media, lengkap dengan cerita komplit masa lalu yang mereka ceritakan. Dengan satu klik upload, tanpa sadar akan menghancurkan segalanya. Tak butuh waktu lama, unggahan itu pun menjadi viral. Kebahagiaan sesaat yang Kenji rasakan pun mulai hancur berkeping-keping. Dia dan teman kerjanya langsung dikeluarkan dari pekerjaan. Tidak berhenti di situ, Yuka, istri Kenji pun dipecat dan anaknya dikeluarkan dari sekolah hanya karena mereka berhubungan dengan mantan Yakuza. Masyarakat modern kini tidak pernah memberikan ampun bagi siapapun yang bersentuhan dengan masa lalunya sebagai Yakuza. Di tempat lain, Tsubasa pun bertemu dengan si bos pengedar narkoboy. Dan saat si bos menyinggung dan menghina mendiang ayahnya, dia pun terpancing amarah dan Tsubasa pun berniat untuk membalas dendam. Malamnya, Tsubasa dan kawan-kawannya bersiap menyerang pertemuan rahasia antar geng pengedar dan polisi korup. Tapi, Kenji yang punya rencana sendiri bergerak lebih cepat. Saat Tsubasa tiba di lokasi, dia hanya menemukan pemandangan mengerikan. Kenji pun pergi ke sebuah dermaga untuk menenangkan diri. Di sana, teman lamanya yang dipecat bersamanya datang menemuinya. Mendengar hal itu, Kenji hanya bisa meminta maaf. Namun permintaan maaf itu sudah tidak ada artinya lagi. Akhirnya, Kenji pun tewas tenggelam di lautan dengan segala penyesalan atas jalan hidup yang telah ia pilih. Di akhir cerita, Tsubasa pun datang ke dermaga tersebut dan meletakkan sebungkus rokok sebagai persembahan untuk Kenji. Tak lama kemudian, anak perempuan Kenji pun datang ke sana. Dia bertanya pada Tsubasa apakah dia mengenal ayahnya. Tsubasa pun menatapnya dan berjanji akan menceritakan semua tentang ayahnya. Tsubasa menceritakan Kenji bukan sebagai Yakuza, tapi sebagai seorang pria yang telah berjuang keras untuk keluarga yang sesungguhnya. Dan film pun tamat.